Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Alif Maulander. 1, 2, 3, come on. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang motivasi ketika kalian salah jurusan. Karena terkadang ketika kalian milih jurusan itu yang penting terpilih gitu, yang penting masuk kuliah, yang penting bisa ngampus dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian merasakan jurusan tersebut, kalian merasa minder, insecure atau mengalami kegagalan. Untuk itu saya mempunyai 5 tips buat kalian yang salah jurusan. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian membantu saya untuk menjadi YouTubers dan membuat konten-konten yang berkualitas tentang mahasiswa ataupun tentang dunia perkuliahan. Untuk itu saya tunggu untuk subscribe terlebih dahulu. Klik tombol ini. Oke, jika sudah, kita lanjut langsung aja tanpa basa-basi. Karena semakin lama saya berbicara, semakin lama kalian menunggu. Oke, poin yang pertama, kuliah itu dipelajari dari nol kok. Ketika kalian mengalami salah jurusan, kalian berpikiran bahwasannya ketika kalian SBMPTN atau SNPTN, kalian bingung memilih jurusan apa. Ingat, pilihlah apa aja yang menurut kalian minati, yang menurut kalian menantang. Karena apa? Karena dunia perkuliahan itu dipelajari dari nol. Ketika kalian semester 1, kalian akan dipelajari oleh awal-awal perkuliahan. Jadi nggak ada bedanya ketika kalian lulusan SMA, SMK, atau lulusan backgroundnya perawat. Karena saya perawat, nggak ada bedanya. Mungkin bedanya mereka lebih dahulu belajar. Tetapi pada dasarnya ketika kalian perkuliahan, pertama kuliah, kalian belajar sama-sama belajar dari nol. Oke? Jadi no minder, langsung aja pilih jurusan tersebut. Jika kalian belum kuliah atau masih ingin kuliah atau beringinan kuliah atau SBMPTN, langsung pilih aja jurusan yang menurut kalian minati. Karena ketika kalian kuliah itu kalian belajar dari nol kok. Semuanya disamaratakan, adanya keadilan. Oke? Jadi nggak usah minder, langsung aja pilih. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika kalian merasa kok jurusannya nggak tepat ya, kok susah banget ya, kok saya lebih suka jurusan ini daripada yang saya lakukan. Untuk itu motivasiin diri kalian. Karena waktu saya pun sama. Ketika saya kuliah, saya merasa saya salah jurusan. Karena apa? Karena saya takut darah. Tetapi saya takut darah, saya lebih terjun ke dunia kesehatan yang notabene pasti pegang darah gitu, lihat darah dan lain sebagainya. Tapi saya ingat motivasi dari guru saya, Budi Ajar namanya. Dia wakasiswaan dulu ketika saya di OSIS. Dia pernah berkata, ambillah jurusan yang kalian tidak sukai, ambillah jurusan yang kalian tidak minati. Karena ketika kalian terjun tersebut dan kalian berhasil untuk menjinakkan atau berhasil untuk bisa di dalam bidang tersebut, ada rasa bangga di dalam diri kalian sendiri. Dan itu yang saya rasakan. Ketika saya takut darah, saya trauma karena dulu pernah kecelakaan dan lain sebagainya. Saya lihat darah dan merasa merinding dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya kuliah semester 1, semester 2 merasa masih takut, dan semester 3, 4 udah biasa aja gitu. Lihat darah ya seperti air katanya. Kata teman saya tuh bayangin darah itu seperti air. Jadi nggak usah pernah takut. Itu aja sih. Jadi motivasiin, buatlah motivasi buat diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian termotivasi untuk di jurusan itu walaupun kalau udah terjun. Apalagi yang udah semester 4 atau 6, yang udah nanggung gitu, udah setengah jalan, kok ngerasa kok beda gitu, ya otomatis kalian harus mempunyai motivasi yang besar untuk menjinakkan itu. Oke? Itulah poin yang kedua. Dan langsung aja biar cepat, poin yang ketiga, paksain. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya ingat kata-kata dari Riko, presenter Kompas TV. Dia pernah berkata, terpaksa bisa luar biasa. Ketika kalian suruh berbicara, contoh ya public speaking, kalian merasa gugup. Tetapi ketika kalian terpaksa, suatu saat akan terbiasa. Ketika kalian udah terbiasa, akan berhenti, akan lancar. Seperti saya berbicara di depan kalian, akan lancar itu karena udah terbiasa, menjadi luar biasa. Begitupun ketika jurusan kalian, ketika kalian merasa jenuh dan lain sebagainya, paksain.
Ketika kalian memaksa, kalian akan terbiasa nanti. Sehingga ketika kalian udah terbiasa, kalian akan menjadi luar biasa di bidang tersebut. Oke? Jadi paksain pada diri kalian bahwasanya saya bisa kok. Saya harus bisa. Apalagi udah terjun di dunia, contoh saya perawat, ya saya jangan setengah-setengah gitu terjun, langsung terjun aja gitu. Paksain yang penting diri kalian. Oke? Itu poin yang ketiga. Jangan kecewakan orang tua. Orang tua kalian taunya kalian kuliah. Mereka tidak tahu bahwasannya kalian salah jurusan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya kalian mengerjakan tugas. Mereka tidak tahu bahwasannya betapa rumit dan pusingnya otak kalian ketika mengerjakan tugas yang bukan bidang kalian. Tetapi orang tua taunya kalian kuliah, kalian belajar, dan kalian mencoba untuk mendapatkan sebuah toga atau sarjana. Jadi orang tua akan menjadi landasan buat kalian untuk menjadi dasar, sehingga kalian tidak merasa down ketika salah jurusan. Karena menurut saya ketika kalian salah jurusan, kalian tuh belajar ilmu-ilmu baru, sebuah pengalaman-pengalaman yang baru, sebuah hal-hal yang belum pernah kalian alami dalam hidup kalian. Untuk itu jangan pernah menyesal ketika kalian salah jurusan, karena dengan salah jurusan kalian mendapatkan sebuah ilmu yang tidak pernah kalian pelajari dalam dunia kalian. Dan ketika kalian melaksanakan itu, kalian ada sebuah kebanggaan dalam diri kalian. Paham? Jadi paksain itu, motivasiin orang tua. Suatu saat kalian akan bisa. Karena saya pun begitu. Saya sudah bingung, apalagi ini semester 6. Saya tidak ada niat untuk menjadi perawat dan lain sebagainya. Tapi ketika saya terjun, saya berinteraksi dengan banyak orang, melihat motivasi seperti ini, saya mulai terbuka pikirannya, mindsetnya bahwasannya saya harus belajar, saya harus menekuni, dan saya tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ketika saya salah jurusan, itu menjadi sebuah tantangan, dan Allah tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan di batas kemampuannya. Untuk itu saya percaya saya bisa. Saya percaya saya bisa menjadi seorang perawat profesional. Bahkan saya ada impian menjadi dosen, walaupun saya tidak suka di bidang saya. Tapi ketika saya bisa melakukan itu, saya pasti bangga dan saya pasti bisa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang merasa bingung, langsung aja komen di bawah video ini. Insya Allah saya akan langsung respon. Dan buat kalian yang belum share, subscribe channel ini, langsung di subscribe aja. Karena dengan kalian subscribe channel ini, saya akan selalu membuat video-video yang bermanfaat buat kalian, terutama di dunia perkuliahan dan dunia mahasiswa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.